Pernahkah Anda berpikir bagaimana tubuh yang dulunya mungil bisa tumbuh menjadi besar, tinggi, tegap, serta kuat dan kemudian melemah kembali? Pernahkah juga Anda berpikir saat Anda berolahraga, memasak, belajar, dan lain sebagainya bisa kalian lakukan dengan gerakan yang begitu mudahnya? Dari mana bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan tubuh Anda? Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tubuh Anda, begitu juga aktivitas yang bisa Anda lakukan setiap hari, itu semua tidak lepas dari suatu proses yang sangat rumit yang terjadi dalam tubuh Anda. Proses rumit dalam tubuh tersebut adalah metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya perubahan. Jadi, metabolisme adalah semua reaksi perubahan secara biokimia yang terjadi di dalam sel yang berperan penting dalam regenerasi energi dan molekul. Pada metabolisme terjadi proses penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil disertai dengan penghasilan energi, dan proses ini disebut katabolisme. Selain itu, juga terjadi proses pembentukan molekul dan komponen sel dari molekul kecil yang biasanya membutuhkan energi, dan proses ini disebut dengan anabolisme. Pada katabolisme, sumber energi semisal glukosa, gliserol, dan asam amino akan dipecah menjadi produk metabolit. Produk metabolit di sini merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Nah, selama proses pemecahan molekul seperti glukosa dan lain sebagainya menjadi produk metabolit, dan sebagian besar akan menghasilkan panas serta pembentukan ATP. Panas yang dihasilkan berperan sebagai termoregulasi tubuh dan kemudian terbuang ke lingkungan. Kemudian ATP yang terbentuk dari penambahan satu gugus fosfat ke molekul ADP atau yang biasa disebut dengan fosforilasi ADP. Dan sebagian digunakan untuk kontraksi otot sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik. Serta sebagian yang lain dari ATP tersebut digunakan untuk proses anabolisme dan juga berbagai macam transportasi seluler. Pada anabolisme, ATP digunakan untuk pembentukan prekursor intraseluler yang sebagian bahannya berasal dari nutrisi eksternal. Prekursor-prekursor ini kemudian akan digunakan untuk memulai biosintesis molekul intermediate seperti asam amino dan lain sebagainya. Untuk melakukan proses ini juga membutuhkan ATP. ATP juga digunakan untuk pembentukan biopolimer seperti protein dan lain sebagainya. Dari molekul intermediate yang telah tersedia, ketika ATP digunakan, ATP akan mengalami defosforilasi sehingga ia kehilangan satu gugus fosfatnya dan kembali menjadi ADP. Jadi, fosforilasi dan defosforilasi ADP ini akan berjalan terus-menerus membentuk siklus. Kemudian lanjut, jadi dalam proses metabolisme ada proses anabolisme. Nah, dalam proses anabolisme ini kita ambil contoh yaitu fotosintesis. Jadi, fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang memiliki klorofil dengan dibantu cahaya matahari. Nah, klorofil itu kan zat hijau daun. Jadi, fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Tumbuhan yang tidak memiliki zat hijau daun tidak dapat berfotosintesis dengan baik dan biasanya berumur lebih pendek. Contohnya jamur. Bisa kita lihat pada gambar di samping, tumbuhan untuk berfotosintesis memerlukan cahaya matahari dan air yang diserap melalui akar dari dalam tanah.
Tumbuhan yang berfotosintesis menghasilkan oksigen yang diperlukan bagi manusia. Nah, manusia sangat membutuhkan oksigen untuk bernafas, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida juga diperlukan bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Jadi, antara tumbuhan dan manusia saling berkaitan dan saling membutuhkan.